yang menarik sebenarnya khususnya berkaitan dengan batas maksimal usia 35 tahun kemudian melamar CPNS gitu ya. Secara teoritis sebenarnya kalau misalnya kita mencoba membedah gitu ya bagaimana motivasi seseorang untuk mendaftar pekerjaan gitu, pekerjaan tertentu, tentu saja tadi ada banyak faktor gitu ya yang kita bisa lihat. Kalau misalnya kita lihat dari equity dan expectancy theory gitu ya, equity dia akan membandingkan kira-kira kalau seseorang bekerja pada posisi yang sama, fair nggak nih, adil nggak gitu ya. Ketika saya melakukan ini, ada orang lain yang kerjakan pekerjaan yang sama, fair atau tidak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ekspektasi adalah apa yang mereka pahami kalau yang mereka melakukan memenuhi kontrak kerja katakanlah yang disepakati, mereka akan mendapatkan apa gitu ya. Ini yang sebenarnya menjadi hal yang menarik khususnya generasi Z tadi ya, di bawah 35 tahun. Artinya secara umum sebenarnya hasil seleksi yang sudah dilakukan itu seharusnya bisa menghasilkan orang-orang yang setidaknya memenuhi 4 kriteria ya. Mereka punya track record yang bagus gitu ya. Kedua, mereka memiliki kualifikasi yang baik untuk melakukan pekerjaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki kemampuan untuk bekerja bersama dengan yang lain gitu ya. Dan yang terakhir ini yang penting adalah komitmen mereka gitu untuk kemudian melakukan pekerjaannya dengan baik. Apakah betul terkonfirmasi yang besar karena masalah gaji, atau misalnya ada alasan yang lain, misalnya berkaitan dengan faktor penempatan nantinya misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan misalnya yang paling banyak proporsinya di Kementerian Perhubungan gitu, mungkin ada indikasi apakah ini berkaitan dengan penempatan, atau alasan lain mungkin berkaitan dengan keluarga misalnya gitu ya. Boleh saja gitu, kemudian setelah diterima ada masukan dari orang tua tadi. Banyak kita lihat di dalam salah satu wawancara ada anak muda bilang, wah ini suruh orang tua baiknya apply PNS aja gitu ya. Nah ini yang sebenarnya perlu di-clearkan gitu. Kemudian tentu saja biasanya memang umumnya berkaitan dengan daya tarik dari kompensasi yang diberikan gitu ya. Tapi tadi kompensasi kan gaji itu yang paling penting gitu ya. Yang kedua ya tentu saja bagaimana kemudian kemungkinan dia diterima gitu biasanya ya. Nah ini yang mungkin tidak terlalu panjang dipertimbangkan oleh mereka yang kemudian mengambil keputusan untuk mundur gitu. Kita memenuhi sejumlah administrasi sehingga kemudian bisa muncul NIP-nya gitu ya katakanlah ya. Nah akan berbeda kondisinya ketika NIP-nya sudah muncul gitu. Asumsi saya ketika NIP-nya itu belum muncul sebenarnya masih bisa untuk kemudian dikondisikan kandidat berikutnya yang kemudian masuk kita katakanlah ya. Itu logika secara umum gitu ya. Nah kalau seandainya memang yang menjadi isu utama adalah berkaitan dengan gaji, barangkali ini waktu momentum yang tepat untuk kemudian meninjau kembali gitu ya RUU berkaitan dengan struktur gaji ASN gitu ya. Yang ini sampai dengan saat ini kan belum diketuk gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi momentum yang baik juga untuk melihat ke arah sana menurut saya. Artinya bagaimana kemudian ASN ini menjadi satu kerjaan yang atraktif gitu ya, dan berbagai perkembangan situasi. Seperti misalnya mungkin saya kasih contoh sedikit wacana work from anywhere gitu ya, yang diwacanakan saat ini gitu. Saya pikir itu menjadi salah satu hal yang atraktif dan itu perlu untuk kemudian dikaji lebih lanjut sehingga negara gitu ya mendapatkan ASN yang berkualitas dan juga highly motivated untuk kemudian melakukan pekerjaannya dengan baik. Ketika memang terkonfirmasi misalnya berkaitan dengan data yang sudah dibuka, ternyata memang terkonfirmasi dari 100 orang itu yang mengundurkan diri, memang terkonfirmasi bahwa utamanya faktor berkaitan dengan gaji gitu ya. Artinya ini menjadi refleksi, artinya semangat dari peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan katakanlah aktualisasi mengenai struktur gaji bukan lalu kemudian mendukung bahwa harus naik semua ya, gitu kan kita pahami. Gitu, tapi bagaimana kemudian insentif yang diberikan itu memang sepadan dengan performance mereka, dengan workload mereka gitu, sehingga lebih proporsional antara mereka yang katakanlah kontribusinya tidak seberapa dengan mereka yang potensinya lebih banyak gitu untuk mencapai organisasi. Gitu ya. Artinya sebenarnya kan salah satu yang kemudian mungkin menjadi catatan adalah dengan sekian banyak calon yang melamar untuk menjadi CPNS, itu tidak ada sesi untuk kemudian mengakomodir pertanyaan untuk mengeksplorasi komitmen. Karena memang kalau seandainya BKN ataupun instansi yang kemudian terlibat di dalamnya menyelenggarakan wawancara, biasanya kan ditanyakan dalam wawancara itu terlalu posisi gitu ya. Nah ini yang mungkin dipertimbangkan misalnya memasukkan beberapa pertanyaan dalam instrumen yang ditanyakan gitu kepada para bakal calon CPNS ini gitu ya, sehingga
mencegah gitu ya adanya tingkat presentase yang tinggi gitu ya untuk mereka yang mundur setelah dinyatakan lulus ya, sangat sekali gitu. Dan saya meyakini bahwa sebenarnya PNS masih menjadi primadona setidaknya sampai dengan saat ini gitu ya. Meskipun tadi artinya para pengambil kebijakan perlu untuk mengantisipasi adanya pergeseran ekspektasi gitu ya. Katakanlah kalau seandainya PNS itu bisa menawarkan work from anywhere, kejelasan berkaitan dengan benefit tertentu yang mereka bisa dapatkan, khususnya bagi generasi Z tadi ya, karena kan mereka di bawah 35 tahun gitu. Ini menjadi salah satu refleksi menarik menurut saya gitu. Tapi tentu saja perlu didasari oleh basis data yang memadai.